Kembali di Kompas Petang, Saudara, Partai Solidaritas Indonesia menilai penunjukan mantan terpidana korupsi Emir Muiz sebagai komisaris anak usaha BUMN PT Pupuk Iskandar Muda tak sejalan dengan semangat Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi. Juru bicara PSI Aryo Bimo menyatakan BUMN seharusnya diisi oleh orang-orang berintegritas agar BUMN lebih berkualitas. Karena itu pihak terkait diminta untuk lebih berhati-hati saat menunjuk pejabat BUMN supaya sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Penunjukan ex-napi koruptor tentu saja tidak sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Pak Presiden. PSI meminta pihak yang terkait lebih berhati-hati dan selektif, terutama ketika menunjuk atau memilih orang yang akan diberi amanah di perusahaan di mana negara memiliki saham. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah agar BUMN kita lebih berkualitas dan dipenuhi dengan orang-orang yang penuh integritas. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Emir Muiz dicopot dari jabatannya sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Penunjukan Emir Muiz sebagai komisaris dianggap bertentangan dengan Permen BUMN tentang integritas. Sebab bagaimana mungkin seseorang yang telah terbukti melakukan praktik korupsi dan telah dinyatakan bersalah di pengadilan tindak pidana korupsi justru mendapatkan tempat dalam instrumen negara, yaitu anak perusahaan BUMN. Dalam salah satu syarat yang diatur dalam peraturan Menteri BUMN, sudah ditegaskan bahwa poin integritas menjadi salah satu isu yang mesti dipenuhi oleh calon-calon komisaris di BUMN. Dari situs pim.co.id, pada halaman manajemen terpampang foto Emir Muiz berkemeja putih dengan tulisan nama dan jabatan komisaris di bawahnya. Diketahui Emir Muiz diangkat menjadi komisaris sejak 18 Februari 2021. PT Pupuk Iskandar Muda merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia. Saudara, kritik terus bermunculan atas pengangkatan ex-napi korupsi Emir Muiz sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Kami membahasnya bersama dua narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada juru bicara PSI Aryo Bimo dan juga anggota Komisi 6 DPR fraksi Gerindra Andre Rosiade. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Saya mau ke Mas Aryo Bimo dulu. Mas Aryo, bagaimana PSI melihat ada ex-napi korupsi sekarang menjabat jadi komisaris anak usaha BUMN? Ya, kita sih sebenarnya konsisten ya dari dulu ya terhadap yang namanya koruptor dan mantan koruptor ketika dia sudah menjalani pidana gitu kan. Terus kalau mau jadi caleg, enggak, kita nggak terima dan kita protes dan PSI menjadi salah satu partai yang pertama kali mencalonkan 0 koruptor atau mantan koruptor ya. Nah, nggak beda dengan ketika kita sampaikan bahwa ya, untuk menjadi komisaris BUMN sebaiknya tidak bukan berasal dari orang-orang yang pernah korupsi. Nah ini menurut kami yang perlu dikritik ya. Sebaiknya jangan ada ex-napi korupsi yang menjabat di BUMN. Tanggapannya? Dan di posisi-posisi publik lainnya. Iya. Oke, pejabat publik dan juga komisaris BUMN. Tanggapannya, Bang Andre? Ya, menurut saya ini kan aspirasi masyarakat yang wajar ya, yang menginginkan bahwa komisaris, direksi maupun pejabat negara itu bukanlah orang-orang yang pernah terlibat korupsi. Ya, kritik, masukan ini hal-hal yang lumrah dan wajar dan tentu harus diperhatikan oleh pemerintah, wabil khusus Kementerian BUMN. Itu satu ya. Semangatnya Mas Bimo, semangatnya semua pihak tentu sama dengan kita di Komisi 6. Nanti kami dalam rapat kerja resmi dengan Menteri BUMN setelah masa sidang kita mendengar pidato kepresidenan tanggal 16 Agustus, masa sidang ke depan kita akan mulai rapat dengan Pak Menteri Erick Thohir. Ini akan kita tanyakan di dalam rapat kerja Komisi 6. Ya, itu satu. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada publik, ya, kita juga harus objektif bahwa
sesuai aturan, kewenangan ini ada di Menteri BUMN di Undang-Undang 19 tahun 2003 soal BUMN. Dan turunannya itu ada Permen nomor 4 tahun 2020. Tepatnya itu Per 04 garing MBU garing 06 garing 2020 pasal 3 yang mengatur bahwasanya syarat formal itu kalau calonnya itu sudah pernah kena proses hukum itu harus 5 tahun sebelum pengangkatan. Nah, itu di Peraturan Menteri BUMN nomor 4. Dan itu selaras juga dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, pasal 110. Jadi secara aturan tidak ada yang dilanggar oleh Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir dalam pengangkatan Pak Emir Muiz. Itu satu. Tapi tentu kita memaklumi dan memahami kritik, masukan yang menginginkan hal ini tidak terjadi. Nah, kami di Komisi 6 sudah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat dan ini akan kami sampaikan dalam rapat resmi, dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN, insya Allah di bulan Agustus ini. Seperti itu Mbak Astrid. Oke, aspirasinya didengar, kritiknya didengar, tapi ini nggak ada aturan yang dilanggar kok. Catatannya Pak Emir Muiz ini bebas tahun 2016, diangkat. Pak Emir Muiz itu, kalau tidak salah, bebasnya Januari 2016. Betul, Januari 2016. Di mana vonisnya itu kalau tidak salah 2014. Pengangkatan beliau itu Februari 2021. Jadi setelah 5 tahun beliau bebas. Seperti itu Mbak Astrid. Ada jangka waktu 5 tahun dan tidak menyalahi aturan. Nggak disalahi kok. Secara aturan. Sudah sesuai aturan kok Mas Aryo Bimo. Hanya memang saya memahami semangat Mas Bimo, bukan semangat Mas Bimo ini juga. Partai kami, Partai Gerindra, ya, Partai Gerindra juga mendukung pemberantasan korupsi. Ya, itu komitmen kami dan untuk itu tentu ada prosedurnya, Mbak Astrid. Ini akan kami tanyakan kepada Pak Menteri dalam rapat kerja langsung setelah pidato Presiden 16 Agustus nanti 2021 ini. Kan kami masih reses sekarang. Nanti kita akan mulai bersidang DPR itu 16 Agustus nanti. Nah, setelah itu kita akan agendakan langsung rapat kerja dengan Menteri BUMN dan kita akan menyampaikan kritik, saran, dan masukan masyarakat ini. Gitu. Karena PR kita, Mbak Astrid, begitu banyak. Kami di Komisi 6 ini lagi mendorong bagaimana rumah sakit modular dibangun di mana-mana untuk menghadapi gelombang ketiga ini. Bagaimana oksigen ini bisa tercukupi. Bagaimana obat bisa dipenuhi. Itu PR kita sekarang. Nah, tiba-tiba ada masalah Pak Emir Muiz ini gitu loh, yang menjadi beban bagi pemerintah gitu loh. Tentu kami akan mengkritisi itu dan memberikan masukan ke Pak Erick di dalam rapat nanti. Seperti itu Mbak Astrid. Nanti akan ditanyakan ke Pak Erick Thohir di rapat kerja bersama Menteri BUMN. Mas Aryo Bimo, apakah seharusnya langsung DPR minta dicopot aja Emir Muiz gitu? Kalau PSI ngeliatnya gitu? Nah, itu kan memang ada mekanismenya dan silakan teman-teman yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Dan saya sekali lagi PSI ini mengajak semua komponen terutama yang tergabung dalam koalisi pemerintah itu saling mengingatkan. Karena kita ini bukan berada dalam kondisi normal gitu. Sedikit berita baik itu meningkatkan imunitas berapa juta rakyat. Sedikit berita buruk. Jadi kita jadi banyak omongan-omongan yang nggak perlu kan, yang menurunkan imun dan bisa jadi kurang baik juga untuk rakyat. Nah, ini kan masalahnya betul. Kayak saya setuju kalau misalnya dari sisi legal formal mungkin itu masih bisa didiskusikan. Ya, tapi kita bicara tentang rasa keadilan masyarakat ya. Nah, ketika bicara tentang tindak pidana lain, mungkin masih bisa diterima oleh kebanyakan orang. Karena memang setelah terpidana itu menjalani pidana, tentunya harusnya dia itu sudah insaf, malah ingin berbuat baik lagi kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi
teori rehabilitasi, teori kembalinya masyarakat kembalinya terpidana kepada masyarakat itu terpenuhi. Tapi tidak pidana korupsi. Nah, tidak pidana korupsi itu, apalagi beliau pada saat itu kan menjabat sebagai anggota DPR ya. Anggota DPR itu salah satu fungsinya adalah pengawasan. Dan kemudian dia pada saat itu terbukti melakukan hal yang bertentangan dengan jabatannya pada saat itu, amanahnya pada saat itu. Nah, inilah yang dinamakan integritas. Kalau misalnya dia udah cacat di salah satu komponen penting dalam jabatannya, yaitu pengawasan, masa dikasih kepercayaan lagi sebagai komisaris yang juga notabene adalah pengawas. Ini kan menyalahi manajemen risiko jadinya kan. Kalau misalnya manajemen risiko nggak bisa tuh kalau misalnya orang udah ketahuan salah dan kemudian kita nggak ngitung risikonya. Oke. Bagaimana orang yang divonis boleh tidak? saya sampaikan sedikit? Oke, silakan. Nah, makanya itu akan kita kejar di rapat kerja. Kalau dalam rapat kerja itu nanti kita bisa bikin kesimpulan yang mengikat. Jadi kami di Komisi 6 bisa bikin kesimpulan dalam rapat kerja yang mengikat, yang mau tidak mau Pak Menteri BUMN harus melaksanakan. Nah, jadi tentu ada prosedurnya. Jangan berpikir hanya PSI saja yang komplain. Kita juga semua komplain. Bahkan PSI diam waktu soal rektor UI rangkap jabatan, kami teriak juga di Komisi 6. Nah, tapi kami berteriak itu dalam rapat kerja yang mengikat Pak Menteri gitu loh. Sehingga bisa dieksekusi. Jadi, saya ingin pastikan semangat berbagai kelompok masyarakat, semangat berbagai kelompok manapun yang mengkritik itu juga semangat kami di Komisi 6. Okay. Kami nanti akan sampaikan hal ini ke Pak Menteri BUMN secara langsung tentunya. Seperti itu. Kritik jadi dan jangan juga ragukan komitmen kita di DPR juga gitu loh. Oke, semangatnya ini sudah sama. Sementara anggota DPR akan menanyakan pertanggungjawabannya nanti ini di rapat kerja bersama Menteri BUMN. Apa yang Dan ingin satu lagi Mbak Astrid, ya? Saya orang yang meyakini Pak Erik akan menangkap aspirasi dan masukan masyarakat. Oke, baik. Nah, apa yang ingin dititipkan dari PSI ke Bang Andre nih sebagai anggota Komisi 6 yang akan nanti raker bersama Menteri BUMN? Ya, sebenarnya sih apa yang telah menjadi aspirasi kami tentunya sudah bisa ditangkap dengan baik oleh pemerintah pada saat ini, terutama masukan mengenai sebaiknya kita melakukan evaluasi dan juga kalau dimungkinkan koreksi terhadap apa yang menjadi aspirasi lah masyarakat. Dan saya yakin Bang Andre sudah jauh lebih mengerti lah apa yang diinginkan oleh PSI ya. Artinya PSI kan memang dari dulu merasa bahwa kalau misalnya kita udah masukin jadi garbage in, garbage out ya. Ya kalau misalnya kita memproses atau menuju sesuatu itu dengan bahan yang salah, maka kemungkinan besar ya outputnya juga akan salah. Jadi ya mudah-mudahan ini sudah menjadi perhatian dan di DPR nanti saya doakan supaya lancar, Bang Andre. Siap, terima kasih. Bang Andre, terakhir bagaimana memastikan anggota Komisi 6 ini memastikan bahwa tidak hanya didengar oleh Menteri BUMN tapi juga dijalankan, mengingat tadi poin-poin yang disampaikan oleh Mas Aryo Bimo bahwa kondisi kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja, berita buruk sedikit bisa menurunkan imun begitu. Bagaimana kita memastikan bahwa ini tidak hanya didengar tapi juga dilakukan begitu oleh Menteri BUMN? Ya, caranya dibawa ke dalam rapat kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rapat kerja itu dibikin kesimpulan yang mengikat sehingga Pak Menteri BUMN akan melaksanakan hasil kesimpulan itu. Seperti itu Mbak Astrid. Jadi kesimpulan rapat itu
wajib dilaksanakan oleh mitra kami, yaitu Baik. Menteri BUMN. Jadi itu caranya Mbak Astrid. Kami tidak mungkin berteriak-teriak di luar karena itu tidak akan mengikat. Nah, Oke. makanya saya selalu mengimbau kepada teman-teman anggota DPR, kalau jadi anggota DPR, hadirlah di ruang rapat gitu loh. Bukan teriak-teriak di Twitter gitu loh. Oke, kita tunggu nanti ya rapat kerja bersama Menteri BUMN dan anggota Komisi 6 DPR untuk membahas salah satu agendanya adalah ini, Emir Muiz menjadi Komisaris Anak Usaha BUMN. Terima kasih Jubir Ya, DPP terima kasih. PSI Aryo Bimo dan juga anggota Komisi 6 DPR fraksi Gerindra Andre Rosiade telah bergabung bersama Ya, kami di Kompas. terima kasih Mas Bimo.